Bareng Ahmed Tesario di sini, dan ini adalah opini rakyat biasa. Halo geng. Pada saat pertama kali saya kedengar mengenai yang namanya digital marketing itu di tahun 2010-2011. Tiba-tiba banyak orang datang ke saya, terus menawarkan jasa untuk buat video, buat foto yang bagus, buat konten yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah digital marketing itu cuma buat konten? Karena di kalimat akhir dari digital marketing sebenarnya ada marketingnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan kita cuma konten, yang nonton siapa? Kalau kita punya sosial media yang belum ada followersnya, lalu kita konten, yang follow siapa dan yang lihat konten kita siapa? Di sini kita akan cerita mengenai sejarah digital marketing, mulai dari awalnya ada hingga akhirnya semasif sekarang. Bareng saya, Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa. Dari dulu sampai sekarang, setiap perusahaan punya 3 divisi biasanya. Produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Ada yang punya banyak, ada HRD, ada segala macam. Tapi divisi pemasaran kelayaknya sebuah klub sepak bola, pemasaran itu adalah penyerang. Filippo Inzaghi sering buat offside. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya mulai kapan? Metode pemasaran ini sebenarnya mulai dilakukan dengan cara offline. Dulu sudah menggunakan media-media mainstream, iklan, baliho, reklame, media cetak, radio, dan banyak hal. Lalu kemudian mulai ada cara baru yang lebih murah untuk bisa menyebarkan informasi mengenai produk ini melalui cara lain, yaitu digital marketing. Kita bahas satu-satu mulai dia ada di dunia ini. Awal 1993, ada perusahaan bernama Yahoo, yang basicnya sebenarnya adalah layanan chatting melalui email. Layanan email. Lalu dia kemudian berkembang menjadi sebuah portal berita. Pertama kali, tiba-tiba ada sebuah spanduk banner yang diletakkan di Yahoo tersebut untuk mempromosikan atau memperlihatkan sebuah brand majalah bernama Hotwire. Tujuannya apa? Orang penasaran apa itu Hotwire, majalah seperti apa, membacanya gimana, belinya gimana, dan yang paling penting adalah majalahnya itu apa. Itu pertama kali ada banner digital di dunia. Dilanjutkan tahun 1994 hingga 1997. Lou Mantuli kemudian menemukan sebuah cookies. Tadi sini ada cookies, sebuah makanan kecil. Kenapa dinamakan cookies? Karena dianggap sebagai paket data kecil yang tujuannya sebenarnya untuk melacak aktivitas manusia yang menelusuri situs web tersebut. Mesin pencarian kemudian mulai bermunculan jadi top of mind di mata para pengguna internet. Sebenarnya itu didukung dengan banyaknya orang yang mulai punya komputer, banyaknya orang yang mulai mengakses internet lewat LAN yang bunyinya kalau Anda tahu pada saat itu. Dan lahirlah tahun 1997 Google, Looksmart, hingga Hotbot. Dan 1998 hingga 1999 tidak mau kalah sama Google, Microsoft kemudian mencetuskan layanan pencarian atau search engine bernama MSN. Kalian tahu gak sih yang sering pakai MSN, singkatan MSN itu apa? Sebenarnya itu singkat Microsoft Network. Hanya sesimpel itu. Untuk menyaingi Google pastinya. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekarang, MSN gak ada apa-apa ya dibanding Google yang penggunanya udah miliaran orang dan hampir sepertinya account Gmail-nya hampir sama dengan penduduk yang ada di dunia. Masuk tahun 2000-an, terjadi kerusakan dan banyak mesin pencari kecil menghilang. Orang menyebutnya sebagai Y2K. Itu kejadian yang membuat gempar dunia marketing di internet pada saat itu.
Pebisnis mulai menyadari potensi bahwa melakukan promosi lewat digital itu sebenarnya lebih murah dan bisa menjangkau lebih banyak orang. 2003 kemudian, Google mengumumkan sebuah layanan untuk melakukan iklan di platform mereka, dinamakan dengan AdSense. Ingat, sense, ad. Kita punya sense untuk melakukan ad. Dan 2006, pendapatan dari iklan internet mencapai 3 miliar dolar di Amerika saja. Bayangin di negara-negara lain seperti apa. Industri pemasaran kemudian berpengaruh sekali dari industri internet ini. Mesin pencarian pada saat itu menyentuh 6,5 miliar dalam satu bulan ya. Jadi ada 6,5 miliar pencarian, mulai dari pencarian bokep, pencarian industri makanan, pencarian politik mana, macam-macam. Pokoknya bayangin kalau 6,5 miliar itu dibagi 30 hari, itu setiap hari minimal ada 500 juta orang yang mencari sesuatu di internet. Bayangin nggak? Apalagi sekarang. Walaupun sebenarnya tahun 2004 sudah mulai ada sebuah gangguan yang dinamakan dengan sosial media. Di Harvard sana, Mark Zuckerberg tiba-tiba membuat sebuah Facebook sebagai layanan untuk mengkoneksikan antara mahasiswa Harvard 1 dengan mahasiswa Harvard 2. Sombong sekali dia Harvard ya. Saya jadi tes biasa aja pertanyaannya. Dan munculkanlah kemudian pada saat itu ada Twitter, ada YouTube, ada MIRC. Ada nggak sih MIRC? Ada ya? Masuk ya? Yang kalau misalkan kita ngechat di MIRC itu ngomongnya awal ASL dong. Nama saya waktu itu CO_simple. Ingat itu. Kalau cari di MIRC masih ada itu kode saya. Dan rupanya media sosial ini cukup menggemparkan, menjadi media baru untuk dimarketingkan, walaupun baru memunculkan fitur untuk melakukan periklanan itu di tahun 2008. Mulai tahun 2008 sebenarnya pengguna situs web itu angkanya lebih besar dari pengguna TV. Mungkin pengaruh krisis di Amerika mengenai perumahan atau mortgage di saat itu berpengaruh. Lalu semenjak itu pula mulai adanya layanan streaming atau menonton di platform handphone. Ini sebenarnya didukung juga pada saat itu mulai naik daunnya 3G, 4G, dan mungkin sekarang udah ada 5G, 6G, 7G, 8G, nggak tahu lah, pokoknya banyak G lah. Nah, di tahun 2008 itu pula Google akhirnya meluncurkan yang namanya Google Instant, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil penelusuran tersebut secara nyata. Jadi dia bisa tahu tuh dia menelusuri itu sumbernya dari mana dan itu apa sebenarnya. Kebanyakan mereka yang berselancar atau melakukan iklan di digital ini kemudian langsung bisa masuk ke website tertentu. Jadi bayangin, kalau misalkan kita beriklan di internet, pakai banner, pakai iklan, pakai konten segala macam, kita klik, dia akan masuk ke sebuah website. Kita namainnya sebagai landing page. Nah, pada zaman itu rupanya mereka belum masuk ke landing page karena biaya website masih mahal. Yang mereka lakukan adalah langsung masuk ke websitenya mereka atau langsung masuk ke nomor handphone mereka by SMS. Yang perlu teman-teman tahu pada saat itu belum ada yang namanya WhatsApp. Sehingga biasanya mereka akan memberikan yang namanya PIN BB. Ya masih ingat ya PIN BB? Ayo. PIN BB Group banyak banget pada saat itu. Itu berkembang mulai 2006 sampai 2009. Hingga akhirnya di 2009 tiba-tiba ada sebuah aplikasi bernama WhatsApp yang melakukan penetrasi langsung di mana kita bisa melakukan chatting tanpa pulsa, hanya menggunakan nomor telepon dengan WhatsApp. Kita tahu sekarang WhatsApp akhirnya diakuisisi sama Facebook, tapi pada saat itu merupakan sebuah gebrakan baru. Industri BlackBerry tiba-tiba jatuh karena tiba-tiba sebuah nomor bisa dipakai WhatsApp-nya di semua platform dan di semua device dari handphone itu sendiri. Ada telepon di sebelah sana, kedengaran apa enggak saya nggak tahu. Oke. Sejarah ini kemudian menjadi menarik karena ekosistemnya udah mulai lengkap nih. Internet udah mulai naik, edukasi mengenai digital marketing juga udah mulai sampaikan.
fitur-fitur untuk melakukan iklan, ads, dan juga konten sudah lengkap juga. Di sini yang menjadi menarik. 2010, WhatsApp kemudian menawarkan jasa promosi produk dan layanan dengan akun bisnisnya dia. Saya masih belum mengerti apakah WhatsApp itu memang bisa melakukan penawaran di customernya dia, tapi pada saat itu sudah ada, tapi karena mungkin di Indonesia masih gaptek, itu baru masuk di sekitaran tahun 2015-an. 2012, pemasaran media sosial naik hingga lebih dari 60%. Google mengumumkan bahwa layanan AdSense bisa langsung dihubungkan langsung ke YouTube dan juga media sosial lain. Jadi kayaknya si Google ini mulai melakukan kerjasama nih sama Facebook, sama YouTube, sama Twitter, sama LinkedIn juga. Jadi dia bisa saling terintegrasi. 2014 baru si Facebook mulai populer dan menjangkau kalangan yang bisa diakses oleh siapapun. Di sini yang menarik, di sini yang akan kita bahas. Kenapa pakai digital marketing? Saya pengen kasih gambaran bahwa perkembangan pengguna sosial media itu meningkat pesat mulai dari 2004 hingga tahun 2014. Seberapa pesat? 1,4 miliar orang tiba-tiba punya akun Facebook. Dan lucunya lagi, di tahun 2022 sekarang ada 2,65 miliar orang punya akun Facebook. Tenang, itu bukan orangnya asli. Bisa jadi orangnya palsu, orangnya open BO, bisa jadi dia cuma jualan, bisa jadi dia cuma punya bisnis, bisa jadi dia cuma politikus. Jadi bisa jadi itu bukan akun-akun asli sebenarnya. Saya batuk dulu, boleh kan ya? Tujuan dari berdigital marketing adalah tetap menyebarkan informasi. Keputusan untuk membeli, keputusan untuk voting, keputusan untuk mengambil langkah tertentu itu tetap hak dari para konsumen. Tergantung dari mana? Tergantung dari konten yang disajikan. Apakah itu bagus, apakah itu menarik, apakah menyelesaikan masalah orang tersebut, dan apakah memang itu layak untuk dibeli baik dari sisi pricing ataupun dari sisi kualitas produknya. Pertanyaannya adalah konten-konten yang menarik yang diposting ini apakah benar-benar works untuk bisa melakukan pemasaran secara digital. Kita tahu, aku tadi bahas lagi bahwa pemasaran itu ya Filippo Inzaghi-nya. Walaupun dia offset, yang penting dia nyetak gol. Nggak penting, yang penting dapat duit. Itu tugas dari pemasaran. Seperti yang saya bilang tadi, pengguna Facebook di tahun 2022 itu ada 2,65 miliar. Dan yang teman-teman harus tahu juga, pengguna dari Gmail atau Google saat ini ada di angka 4,6 miliar. Penduduk dunia itu ada 7,6 miliar. Jadi kayaknya anak bayi sudah punya Gmail saat ini. Ada beberapa teman saya yang akun anaknya sudah punya Instagram malah. Jadi setiap orang di dunia ini rupanya sudah bersosial media, dan itu sebenarnya potensi dari digital marketing. Bayangkan ada sebuah dunia baru selain bumi. Dinamakan dengan Facebook, dinamakan dengan Google, dinamakan dengan YouTube, Instagram, whatever platform itu. Tapi poinnya adalah kita sebagai pebisnis meminta tolong untuk bisa masuk ke dunia tersebut untuk menawarkan produk tersebut. Itu sebenarnya konsep dari digital marketing. Bukan hanya ngonten. Karena cuman kalau kayak ngonten kayak gini, nggak ada yang nonton. Buat apa? Hai para konten kreator. Itu sebenarnya pentingnya dari digital marketing. Cuma ngonten-ngonten yang saya tahu yang ditawarkan ke saya itu biasanya punya beberapa hambatan. Apa itu hambatan dari para pengonten yang kampret-kampret ini? 1, time schedule. Banyak konten kreator bangsat yang dia menawarkan produk-produknya untuk kita buat konten, tapi pada saat kita sudah ngonten, hasil editingnya dan deliverynya itu mundurnya nggak jelas. Yang lucunya lagi, pas kita tanya, tiba-tiba mereka tidak jauh. 2 hari, 3 hari, 4 hari terus tiba-tiba datang, maaf Pak, saya lagi sibuk ada konten lain. Ayo, teman-teman yang konten kreator, apakah kalian melakukan itu? Saya sering begitu. Kan lucu ya, kan kalian kan cuma konten aja ya. Setelah konten itu jadi kemudian diiklankan atau di digital marketing kan belum tentu laku kan. Itu yang menjadi lucu. Buat kalian yang mulai mau masuk ke digital marketing, sebenarnya saran saya mulai pelajari lebih dalam. Kenapa? Karena digital marketing itu bukan hanya konten. Ada proses untuk brainstorming, mencari tahu value-nya.
ada proses untuk bisa technically set up ad set dan campaign di Facebook ataupun di Google, ada proses untuk script writing, ada proses untuk setup landing page, ada konsep untuk kita melakukan follow up terhadap customer. Kalau misalkan kalian hanya merasa digital marketing itu hanya sebuah konten kreator, lebih baik nama perusahaannya diganti. Jangan digital marketing, tapi kalian tukang buat konten. Sekian dari saya, Amit Esario di Opini Rakyat Biasa.